Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotunur Demin Fida, NIM 19314100028, kelas 3 BD3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan saya, yaitu tentang tugas 8 dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT, yaitu mengenai penyelesaian dari Ginkopris 27.2/2 dan 27.4/4. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan saya mengenai penyelesaian dari Ginkopris 27.2/2 terlebih dahulu, yaitu di sini ada problem mengenai single stage extraction with a non-composition. Di sini di soalnya itu ada campuran dari feed yang beratnya itu 200 kg yang komposisinya itu tidak diketahui. Nah, ini itu mengandung air, asam asetat, dan isopropyl ether yang dikontakkan dengan single stage dengan 280 kg campuran yang mengandung 40% berat asam asetat, 10% berat air, dan 50% berat isopropyl ether. Yang mana hasil rafinat layernya itu beratnya adalah 320 kg dan mengandung 29,5% berat asam asetat, 66,5% berat air, dan 4% berat isopropyl ether. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung original composition dari feed, dari campuran feed, dan komposisi dari hasil ekstrak layer. Nah, di sini ada pernyataan bahwa use equilibrium data from appendix A.3. Nih, tadi diketahui di sini komponennya ada 3, yaitu A untuk asam asetat, B untuk air, dan C untuk isopropyl ether. Nah, diagram bloknya kurang lebih seperti ini. Untuk aliran masuknya ada feed dan ada solvent yang tadi. Untuk feednya adalah L0, solventnya adalah V2, yang mana komposisi dari feednya itu ditanyakan dengan berat feed yang masuk adalah 200 kg. Untuk solventnya sendiri atau V2-nya, di sini beratnya adalah 280 kg, namun di sini komposisi dari komponen dari solventnya itu sudah diketahui. Tadi 0,4 untuk asam asetat sebagai Ya2 dan 0,1 untuk air sebagai YB2 dan 0,5 untuk isopropyl ether sebagai YC2. Yang untuk aliran keluarnya di sini ada ekstrak layer dan juga ada rafinat layer. Nah, untuk ekstraknya sendiri itu berat dan komponennya ini ditanyakan, dan juga ada R atau L1 atau rafinat layer ini beratnya sudah diketahui 320 kg dengan komponennya juga sudah diketahui. Untuk fraksinya pada rafinat layer adalah XA1, XB1, dan XC1. Untuk komponennya sendiri adalah 0,295 asam asetat, 0,665 air, dan 0,04 isopropyl ether dengan berat rafinat layernya itu 320 kg. Diketahui dan ditanyakan di sini adalah composition of feed and extract layer. Jadi original feed dan extract layernya. Yang pertama yaitu di sini kita menghitung neraca massa overall untuk mendapatkan nilai V1 dan M1 menggunakan persamaan M sama dengan L0 ditambah V2. Ini adalah persamaan neraca massa overall sama dengan L1 ditambah V1. Aliran yang masuk itu sama dengan aliran yang keluar atau sama dengan nilai M. Nah, M-nya di sini itu tidak diketahui. Untuk L0-nya tadi adalah 200, dan untuk V2-nya diketahui 280, L1-nya adalah 320, dan V1-nya ditanyakan. Sehingga dari persamaan neraca massa overall kita bisa mendapatkan nilai V1 dan M1, dioperasikan, sehingga didapatkan M-nya adalah 480, dan V1-nya adalah M dikurangi ini, dikurangi penjumlahan dari ini, sehingga didapatkan nilai V1-nya adalah 160. Nah, dari ini didapatkan tadi nilai M dan nilai V1-nya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan extract composition-nya. Extract composition ini itu bisa kita dapatkan dengan menguploadkan
data tadi equilibrium data from appendix A.3. Nah, ini datanya diplotkan menjadi sebuah grafik seperti ini. Nah, tadi di soalnya itu diketahui komponen dari raffinate layernya, sedangkan yang ditanyakan adalah ekstrak layernya. Dengan menguploadkan ke grafik, kita bisa mendapatkan ekstrak layer composition-nya. Tadi untuk raffinate-nya itu, karena pada data ini, data tabel grafik ini, itu yang digunakan adalah XA dan XC. XA pada sumbu X dan XC pada sumbu Y. Nah, untuk XA1-nya adalah 0,295 dan XC1-nya adalah 0,04. Nah, kurang lebih titiknya itu ada di sini untuk raffinate layernya. Kemudian, dari titik ini kita tarik ke bawah garis lurus hingga memotong equilibrium line. Kemudian kita tarik ke kiri hingga memotong 45 derajat line ini. Kemudian kita tarik ke atas hingga memotong ekstrak layer line ini. Sehingga didapatkan titiknya atau titik dari ekstrak layernya di sini adalah 0,15 dan 0,82. Nah, ini adalah sebagai komponen dari ekstrak composition. Tadi komponen dari ekstrak layernya. Untuk YA-nya adalah 0,15 dan untuk XC-nya adalah 0,82. Jadi untuk fraksi asam asetatnya di ekstrak composition adalah 0,15. Untuk airnya di sini adalah 0,03 dan YC-nya atau isopropylaternya di ekstrak adalah 0,82. Tadi diketahui fraksi pada asam asetat dan juga pada isopropylater, sehingga kita bisa mengetahui fraksi dari air dengan mengurangkan, yaitu 1 dikurangi komponen yang diketahui. Selanjutnya kita bisa menghitung original feed composition. Tadi kan sudah dihitung persamaan neraca massa overall, kita sudah bisa mendapatkan nilai V1 dan M-nya. Nah, di sini itu, maaf ini maksudnya adalah M. Kemudian dari persamaan neraca massa overall ini kita bisa menghitung nilai XAM dari persamaan neraca massa komponen. Tadi ini jadi untuk M dikali XAM itu sama dengan L1 dikali XA1 ditambah V1 dikali YA1. Nah, dimasukkan datanya sehingga bisa dapatkan nilai XAM-nya adalah 0,24667. Nah, dari XAM ini kita juga bisa menentukan nilai XAO dari komposisi masuknya. Dengan persamaan M dikali XAM itu sama dengan L0 dikali XA0 ditambah V2 dikali YA2 sehingga didapatkan nilai XA0-nya adalah 0,032. Di sini kita juga bisa mendapatkan nilai XCM-nya. Nah, untuk XCM persamaannya yang digunakan adalah M dikali XCM sama dengan L1 dikali XC1 ditambah V1 ditambah dikali YC1. Sehingga didapatkan nilai XCM-nya adalah 0,3. Di sini kita juga bisa menentukan nilai XCO dari XCM yang diketahui, yaitu persamaannya adalah M dikali XCM sama dengan L0 dikali XC0 ditambah V2 dikali YC2 sehingga didapatkan nilai dari XC0-nya adalah 0,02. Nah, dari persamaan neraca massa komponen dan ini bisa kita dapatkan nilai XAM dan XCM, kemudian bisa kita gunakan untuk menentukan nilai XAO dan nilai XCO, yang mana XAO dan XCO adalah komposisi dari feed originalnya. Yaitu tadi XAO-nya adalah 0,032 dan XCO-nya adalah 0,2, sedangkan untuk XBO atau fraksi airnya bisa kita kurangkan, yaitu 1 dikurangi dari XAO dan XCO. Jadi pada problem 27.2-2 bisa dijawab seperti ini untuk original feed composition dan ini adalah tadi ekstrak layer.
Nah, untuk ekstrak layernya itu didapatkan dari penguploadan grafik, sedangkan untuk original fit composition-nya itu didapatkan dari menghitung dari persamaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan saya, yaitu mengenai problem 27.4 yaitu mengenai counter current extraction of acetic acid and minimum solvent. Nah, di sini tuh ada aqueous fit solution dengan beratnya adalah 1000 kg per hour. Beratnya adalah 1000 kg dengan mass rate-nya adalah 1000 kg per hour. Dari ini aqueous fit-nya adalah asam asetat dan air yang mengandung 30% berat asam asetat, dan ini itu diekstrak menggunakan counter current multi-stage proses menggunakan pelarutnya, yaitu pelarutnya adalah pure isopropyl ether. Di sini itu untuk mengurangi kandungan asam asetatnya, konsentrasi asam asetat menjadi 2% berat asam asetat di final raffinate-nya. Nah, di sini juga ada pernyataan bahwa digunakan equilibrium data from appendix A.3 seperti problem sebelumnya. Nah, untuk di sini yang ditanyakan yaitu ada dua. Pertama adalah menghitung minimum solvent yang digunakan atau solvent flow rate yang bisa digunakan untuk menghasilkan ekstrak pertama kali. Nah, di sini ada perintah bahwa melihat problem 27.4-3 untuk metode yang digunakan. Nah, untuk yang kedua, soal yang keduanya atau pertanyaan keduanya yang B, jika 2500 kg per hour dari isopropyl ether sebagai solventnya itu digunakan, maka hitunglah number of stage territorial. Ini adalah jumlah state teoritisnya. Nah, dari soal ini itu diketahui kandungannya sama seperti problem selanjutnya, problem sebelumnya maksudnya, yaitu A, B, dan C. A adalah asam asetat, B adalah air, dan C adalah isopropyl ether. Nah, di sini yang digunakan adalah ini, counter current multistage. Diketahui tadi di sini L0-nya itu mass rate-nya adalah 1000 kg per hour, dengan komponen pada L0-nya itu diketahui fraksinya adalah XA0, XB0, dan XC0. Untuk XA0-nya adalah 0,3, untuk XB0-nya adalah 0,7, dan untuk XC0-nya di sini adalah 0, karena hanya aqueous fit yang mengandung air dan asam asetat. Jadi di sini isopropyl ethernya adalah 0. Sedangkan pada raffinate layer-nya atau LN-nya itu hanya diketahui komponen dari XAN atau komponen dari asam asetatnya, yaitu 10% dari asam asetat yang ini. Jadi dia adalah nilainya 0,02. Kemudian untuk pada Vn+1 atau di sini Vn+1 adalah solventnya atau pure isopropyl ethernya, itu ditanyakan atau kita hitung ini yang A. Kemudian keluarannya atau ekstrak layernya itu dengan fraksinya ini juga belum diketahui. Nah, yang ditanyakan tadi adalah minimum solvent flow rate dan number stage teritorial jika 2500 kg solventnya itu digunakan. Nah, untuk tahapan menjawabnya ini, itu yang pertama kita menghitung minimum solventnya dulu, yaitu pertanyaan yang A. Yang mana ini tuh dapat dihitung menggunakan grafik. Nah, tadi itu diketahui L0-nya kita plotkan. Untuk L0-nya itu titiknya yang digunakan seperti grafik sebelumnya, data yang digunakan adalah XA dan XC atau YA dan YC-nya, atau komponen dari asam asetat dan pure solventnya tadi atau isopropyl ether. Nah, untuk L0-nya titiknya kita plotkan di sini adalah 0,3, sedangkan C-nya adalah 0. Jadi titiknya ada di sini L0-nya. Kemudian
Selanjutnya yang diketahui lagi adalah Vn plus 1 atau solvent yang digunakan. Yang mana YaN plus 1-nya adalah 0 dan XCN plus 1-nya adalah 1. Di sini dia adalah titiknya ada di sini, yaitu 0,1 di sini. Kemudian Ln-nya kita plotkan juga XAN, XCN, yaitu titiknya Ln ada di sini. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan ini titik V1 min-nya. Dengan cara tadi L0-nya itu, jadi tadi kan didapatkan titik L0, titik Vn plus 1, dan titik Ln. Nah, dari titik L0 yang kita plotkan itu kita bisa mendapatkan titik V1-nya. Di sini untuk mendapatkan jawabannya A adalah V1 min, karena yang ditanyakan adalah berapa larutan yang digunakan itu untuk bisa ekstraksi dengan jumlah yang minimum. Jadi tetesan ekstrak pertama. Jadi di sini saya beri nama min. Nah, L0-nya itu tadi dari titik L0, raffinate layer. Dari titik L0 ini itu kita tarik ke bawah hingga memotong equilibrium line, kemudian kita tarik ke kiri hingga memotong 45 derajat line, kemudian kita tarik ke atas hingga memotong ini, ekstrak layernya ini, sehingga bisa didapatkan nilai V1 min-nya, titiknya itu ada di sini. Dari titik V1 min, L0, Ln, dan Vn plus 1 ini bisa kita intersection kan, atau disimpangkan. Nah, dari penyimpangan titik-titik ini, pertamanya itu V1 min, dan ini yang tadi kita tarik itu, kita simpangkan ya, seperti ini, bisa kita dapatkan titik M-nya. M-nya titiknya ada di sini, yaitu M- itu adalah XAM-, XCM-. Nah, di sini itu titiknya adalah XAM-nya adalah 0,114 dan untuk XCM-nya adalah 0,62. Nah, dari XAM- dan XCM- yang kita dapatkan dari interseksional garis dari titik M tadi itu kita bisa mencari nilai solvent flow rate minimum, yaitu Vn plus 1-nya ini. Untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu dihitung dengan menggunakan persamaan neraca massa overall. Yang mana persamaannya adalah M min dikali XAM min itu sama dengan L0 dikali XA0 ditambah Vn plus 1 min dikali YAN plus 1 min, itu kita masukkan nilai yang diketahui tadi, sehingga bisa didapatkan nilai Vn plus 1 min-nya adalah 1631,5757895. Nah, sehingga ini didapatkan minimum solvent flow rate yang bisa digunakan untuk ekstraksi pertama kali dengan jumlah ekstrak tetesan pertama, yaitu ini nilainya Vn plus 1 min-nya. Selanjutnya yaitu mencari jumlah stage teritorial jika Vn plus 1-nya adalah 2.500 kg. Jadi kan tadi itu ditanyakan Vn plus 1-nya. Nah, ini jika Vn plus 1-nya itu 2.500 kg, maka berapa stage yang diperlukan? Nah, ini pertama yang bisa kita kerjakan yaitu dengan cara mencari nilai XAM dan nilai XCM atau nilai titik M-nya kita cari, kemudian kita plotkan di sini. Tadi kan M min, ini M yang jika Vn plus 1-nya adalah 2.500 kg. Nah, mencari XAM-nya itu dari persamaan M dikali XAM sama dengan L0 dikali XA0 ditambah Vn plus 1 dikali YN plus 1. Didapatkan nilai XAM-nya adalah 0,08. Nah, untuk XCM-nya persamaannya adalah M dikali XCM sama dengan L0 dikali XC0 ditambah Vn plus 1 dikali YCN plus 1, itu didapatkan nilai XCM-nya adalah 0,71. Kemudian di sini, sehingga dari persamaan yang bisa telah kita hitung itu
ini kita bisa dapatkan titik M-nya, yaitu XAM, XCM maksudnya di sini ya. XCM. Sehingga ini pada grafik itu nilai M ini bisa kita hitung juga nilai V1-nya. Ini kita plotkan, yaitu nilai M yang jika 2.500 kg ini V1 Vn plus 1-nya ini 0,1,0,9 atau titik M-nya 0,1 di sini, 0,9-nya di sini. Jadi titik V1-nya adalah ini. Kemudian mohon maaf, maksudnya adalah titik M-nya. Nah, ini. Oh ya, tadi XAM dan XCM-nya tadi nilai di sini yang 0,08, 0,7. Nah, titik M-nya di sini. Dari titik M ini itu bisa kita dapatkan titik V1. V1-nya adalah XA1, YA1. Itu dengan mengplotkan titik M ini sehingga bisa kita dapatkan V1-nya. Nah, nih. Caranya adalah dari titik LN ini kita tarik hingga memotong titik M tadi, kemudian hingga sampai di sini, ekstrak layernya. Sehingga didapatkan V1-nya adalah di sini titiknya. Nah, kemudian dari titik V1 yang kita dapatkan tadi, itu kita bisa menghitung neraca massa komponen A. Dari titik ini, YA1 dan YC1 yang diketahui. Nah, persamaan untuk neraca massa komponen A adalah M dikali XAM sama dengan LN dikali XAN ditambah V1 dikali Y1 didapatkan ini persamaan pertama, yaitu masih belum diketahui nilai LN dan V1-nya. Kemudian kita mendapatkan persamaan kedua dari neraca massa komponen C. Sama, hanya diganti di sini XAM, di sini XCM, didapatkan persamaan keduanya. Kemudian kita eliminasi dari persamaan satu dan persamaan kedua. Sehingga di sini didapatkan nilai V1-nya. V1-nya yang titiknya di sini itu besarnya dari banyaknya ekstrak yang dihasilkan adalah 2.757 kg. Kemudian dari V1 kita bisa dapatkan besarnya LN di sini itu bisa kita dapatkan menggunakan persamaan dari neraca massa overall, yaitu L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln ditambah V1, didapatkan nilai Ln-nya adalah 742 kg. Nah, dari nilai V1 dan Ln yang diketahui, ini kita bisa mencari titik delta P-nya atau pressure drop-nya, yaitu dengan yang delta P ini, titiknya adalah X delta A, X delta C. Nah, di sini itu bisa kita cari menggunakan persamaan L0 min V1 dikali X delta C, dan di sini adalah X delta A untuk mencari nilai X delta A dan X delta C. Itu sama dengan L0 dikali XC0 dikurangi V1 dikali YC1 untuk titik C. Untuk titik A-nya itu adalah L0 dikali XA0 dikurangi V1 dikali YA1. Kemudian didapatkan titik dari X delta C-nya adalah 1,41 dan untuk X delta A-nya adalah minus 0,17. Nah, titik delta P-nya itu di sini. Kemudian dari titik delta P ini ditarik garis hingga untuk menghitung number of stage-nya itu ditarik garis hingga memotong L1 tadi yang didapatkan. Ini, kemudian kita plotkan ya ke sini. Dari L1 tadi kan ditarik hingga ke delta P. Kemudian ini di sini itu didapatkan nilai V2-nya yang diekstrak layernya ini. Dari V2 ini itu kita tarik garis ke bawah hingga memotong 45 derajat, kemudian kita tarik hingga memotong equilibrium line, kita tarik ke atas hingga ke
raffinate layer sehingga didapatkan nilai L2-nya. Kemudian untuk mendapatkan V3, kemudian untuk mendapatkan L4 dan L seterusnya hingga mendekati Ln ini, caranya sama, yaitu dari nilai raffinate-nya itu kita tarik hingga memotong delta P-nya, kemudian dari titik delta P kita tarik ke bawah hingga memotong 45 derajat line, kemudian tarik ke kanan hingga memotong equilibrium line, ditarik ke atas hingga memotong raffinate layer, ditarik lagi ke delta P hingga di sini didapatkan L-nya itu hingga mendekati Ln. Nah, lebih detailnya itu di sini. Di sini dengan perhitungan saya hingga mendekati Ln itu didapatkan hingga L6 dan V6. Jadi dapat disimpulkan bahwa number of stage-nya adalah 6. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.